Hai semua, welcome back to iCek Live. Gue Indra. Sebelum kita mulai video ini, gue mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. This is first day untuk teman-teman semua penonton setia iCek Live yang menjalankan. Mohon maaf apabila sebelumnya kami ada kesalahan kata ataupun sikap. Ya tolong maafin ya, namanya juga anak muda kan gitu ya. Ya semoga puasa kita semua lancar lah ya. Dan dalam video kali ini, gue mau mengajak kalian untuk sama-sama melihat kayak apa. Plus juga akan gue ajak kalian untuk unboxing experience dari racun terbaru, produk terbaru Apple yang baru aja dirilis di awal bulan Maret 2024 ini. Aduh, baru minta maaf udah ngasih racun lagi ya, tapi ya seperti inilah. Semoga unboxing di hari pertama puasa kita tidak membuat batal teman-teman, melainkan malah memotivasi kalian, membuat kalian lebih semangat untuk maybe nabung bagi yang ada rencana untuk meminang laptop terbaru keluaran dari Apple ini. So, terus video ini saya Indra, let's get started. Ya, jadi 1 minggu lalu di awal Maret kemarin tuh tiba-tiba ya Apple suddenly ngerilis new MacBook Air dengan chipset terbaru mereka. Padahal sehari sebelumnya gue abis syuting video rumor, malamnya tuh udah mau final beres, tinggal dirilis besok paginya keburu launching ya kan, ya udah angus videonya gitu kan. Jadi ini dia package-nya udah sampai di studio iCek Live karena immediately langsung gua reservasi, langsung gua order untuk MacBook Air-nya, tentunya untuk wawasan kalian juga gitu, biar kalian selalu up to date kayak apa aja sih produk-produk terbaru dari Apple gitu kan ya. Istriku kalau kamu nonton. Dan ini adalah box coklat official dari Apple-nya. Di sini ada part number, serial number juga, dan untuk bukanya itu tinggal kita sobek kayak gini dari tengahnya kayak gini. Oke. Dan untuk bukanya itu tinggal kayak jendela gini guys, tinggal buka. Satu lagi. Oh nice. Even box coklatnya aja masih bisa, sangat mewakilkan sekali kalau kita baru saja membeli laptop mewah gitu ya. Oke, boxnya kayak gini ya. Ini nggak terlalu jauh beda sebenarnya dengan MacBook Air generasi sebelumnya dengan chipset M2 series. Di sini gua ordernya yang 15 inch, 15 inch, warnanya midnight ya, warna black, warna yang keren banget lah pokoknya. Cuman blacknya ini agak beda sama MacBook Pro-nya. Nanti kita akan sama-sama lihat. Di sini untuk di spek belakangnya 8 GB Unified Memory, 256 GB SSD, 15 inch MacBook Air with Apple M3 chip, 8 core CPU, 10 core GPU, Liquid Retina True Tone 6 speaker sound system, full size backlit Magic Keyboard, Touch ID, bla bla bla. Dan di bagian belakangnya di sini masih ada segel, apa kita sebutnya green pill kalau zaman dulu, tapi ini segel green arrow ya kita sebutnya karena ada panah warna hijau di sini untuk nandain sobeknya buka seperti ini. Dan sekarang mari kita langsung buka saja MacBook Air 2024 with M3 chip ini. Let's go. Satu lagi di bawah sini. Ya, batal ya? Enggak lah, tapi ya satisfying gitu kan, nggak apa-apa kalau unboxing. Oke, mari kita lihat MacBook Air terbaru. Oh, oke. Nice. Oh, kita singkirkan dulu sampingnya. Di dalamnya ini kita mendapatkan kabel MagSafe yang udah magnetic di sini. Dan ini braided ya, sesuai dengan warna midnight-nya. Jadi kalau warna hitam ya hitam, warna starlight ya starlight gitu ya. Dan di sini kita juga mendapatkan set documentation paper lah ya. Kalian pasti tahu apa yang gua cari ya kan di sini. Ih, mana? Parah. Nggak ada stikernya loh. Oh, udah langsung nempel di jidat. Keren-keren. Ini baru, ini yang bikin mahal produk-produk Apple gitu, untuk ditempel di mobil dan memberitahu dunia bahwa kita pakai produk Apple. Ya, documentation paper ini harus disimpan karena ini sangat mempengaruhi sekali harga jualnya, apalagi kalau stikernya masih ada. Nggak tahu ini bukan mitos tapi ya begitu kenyataannya. Lalu dalamnya di sini ada wall chargernya ya, seperti biasa untuk MacBook Air harusnya ya kita dapatnya yang 30 watt dan ini udah yang dual USB di sini. Nice. Bentar saya buka dulu dua-duanya. Nah iya, dan ini yang segitiga ya, karena ini ZP untuk unitnya. Untuk pasangnya tinggal kita klik aja kayak gini, kita slide sampai dia bunyi.
nice. Oh, 35 watt USB-C adapter, dan untuk port USB-C-nya ini dapat yang 2 slot ya, 2 port kayak gini. Jadi enak, bisa ngecas MacBook, bisa ngecas iPad, dan ngecas iPhone juga bisa sekalian dengan menggunakan satu wall charger ini. Kita sampingan dulu biar legaan dikit. Oke, langsung ke menu utama kita. Kita unboxing new MacBook Air di tahun 2024 ini. Oke. Oh, wow. Gue suka banget loh itemnya MacBook Air nih jika dibandingkan dengan MacBook Pro ya, yang terbaru. Oh, wow. Ya, sebenarnya gue juga udah nge-review yang 15-inch MacBook Air. I don't know, kayak setahun lalu, 2 tahun lalu. Kalian cek aja videonya di sini, dan kebetulan warnanya sama juga. Dan ini membuat gue flashback lagi karena sebelumnya kita habis nge-review MacBook Pro yang warna hitam ya. Yang bikin keren adalah dia tuh hitamnya ada biru-birunya gitu. Gue nggak tahu kalian bisa ngeliat apa nggak di kamera. Cuman kalau kalian ngeliat langsung, kalian pasti notice apa yang gue bicarakan di sini. Oke, nice. Coba kita lihat gradasi warnanya pada saat gue buka, dan gue akan mencoba buka dengan 1 jari karena katanya laptop mahal itu dibuka pakai 1 jari itu bisa gitu. Langsung nyala, very nice. Ini ada kertas peel off-nya, kita buka dulu. Nice, cepet banget bootingnya. Kayak gue cuma baru berapa detik doang tadi dia langsung masuk ke halaman registration. Oke, jadi kurang lebih kayak gini tampilannya new MacBook Air with M3 chip. Sebenarnya nggak terlalu ada banyak perubahan mengingat desain di MacBook Air with M2 chip itu juga masih baru ya, yang mana desainnya ini udah rounded di bagian sudut-sudutnya sini, atas juga bawah. Jadi lebih slim aja gitu. Dan untuk port-portnya di sini masih tetap ada audio jack 3,5 mm di sebelah kanan, dan di sebelah kirinya ini ada MagSafe yang udah magnetik tentunya, dan ada 2 port USB-C. Dan ini udah Thunderbolt atau USB-C 4 ya. Jadi udah mantap sekali. Oke, akhirnya sudah berhasil masuk ke dalamnya sini. Dan ya, 15 inch. Ini adalah diagonal favorite buat teman-teman yang biasa pakai MacBook itu maybe untuk editing foto atau video, atau buat ngolah data yang membutuhkan space diagonal layar yang lebih besar. Dan ya menurut gua 15 inch MacBook tuh oke banget karena mungkin slim ya. Di bagian bezelnya juga udah tipis sekarang, karena sekarang kan MacBook udah pada pakai notch, di sini pakai poni gitu ya. Dan untuk sistem keamanannya juga di sini pakai Touch ID ya, tinggal tempelin aja jari kita. Very nice, seamless sekali. So quick review aja dari gua MacBook Air 2024 with M3 chip ya. Ini adalah chipset Apple Silicon generasi terakhirnya mereka ya. Tentu ini adalah versi yang bukan Pro lineup dan Max lineupnya seperti yang ada di MacBook Pro yang 14 dan 16 inch-nya mereka. Dari Apple sih klaimnya katanya M3 chip ini 1,6 kali atau sekitar 60% lebih cepat jika dibandingkan dengan MacBook Air juga tentunya yang udah chipset M1, atau 13 kali lebih ngebut lebih cepat dibandingkan MacBook Air yang Intel based. Jadi buat teman-teman yang sebelumnya pakai MacBook Air-nya masih Intel ya untuk chipsetnya, kalau kalian upgrade ke M3 chip ini improvementnya sampai 13 kali lipat. Tapi memang kalau kita bandingkan dengan yang M1 atau M2 MacBook Air sebelumnya, improvementnya ini cuma di angka 1,6 kali ya, 1,5 kali lah, nggak sampai 2 kali gitu. Jadi bisa dibilang adalah sebuah keputusan yang sangat boros sekali ya kalau kalian upgrade dari chipset M2 MacBook Air sebelumnya ke chipset M3 ini. Mungkin jika kalian mengharapkan performance, karena performance-nya ini nggak terlalu signifikan banget. Beda kalau misalnya kalian naik ke M2 Pro atau M3 Pro, M3 Max dan sebagainya. Dan kemarin gue juga lihat di channel YouTube-nya Max Tech ya, dia nyoba untuk performa SSD di MacBook Air terbaru Apple tahun 2024 ini yang menggunakan chipset M3 ini. Ternyata SSD-nya ini lebih kencang dari versi sebelumnya, versi chipset M2-nya. Yang sebelumnya ini cukup kontroversi ya, dimana speed SSD read dan write-nya di MacBook Air yang M2 chip series
chipsetsnya Apple itu nggak jauh beda dari seri yang chipset M1, bahkan ada yang ngalamin juga malah turun gitu, malah lebih pelan. Dan dari hasil video si Maxtech, dia udah melakukan pengujian dan dia menyimpulkan kalau MacBook Air di tahun 2024 ini yang menggunakan chipset M3 ini, SSD-nya ini confirm lebih ngebut kalau dibandingin yang chipset M2 chipnya. Untuk improvementnya di 33% untuk write speednya dan up to 82% untuk read speednya. 82% dan 33% harusnya itu akan kerasa jauh-jauh lebih signifikan kalau kita bandingin dengan yang chipset M2 sebelumnya. Dan karena ini adalah video unboxing ya, jadi mungkin gua nggak bisa secara mendetail review satu persatu nyobain karena tentu bakal panjang banget video dan gua harus install dulu software-software seperti Adobe Premiere, Final Cut Pro, Adobe Lightroom dan lain-lainnya. Intinya adalah gua selalu bilang ini di semua review MacBook Air, untuk siapa ini diperuntukkan ya kan. Well, kalau misalnya dari sepengalaman gue, teman-teman gue, circle gue kanan kiri, biasanya yang pakai MacBook Air itu adalah seorang programmer ya yang suka ngoding di MacBooknya, Xcode dan sebagainya. Cuman temen gue kebanyakan tuh suka nge-cafe gitu, suka kemana-mana, jadi laptop tuh selalu dibawa-bawa. Dan berhubung ciri khas MacBook Air ini kan tipis ya, jadi ini mungkin akan jauh lebih portable sekali kalau misalnya kita bawa ini kemana-mana, ke kampus, ke tempat kerja ya, kayak bawa apa ya? Kayak bawa 10-15 amplop dokumen ya, amplop dokumen. Karena gue inget pertama kali Steve Jobs ngenalin MacBook Air itu dimasukin ke satu amplop dokumen. Tahu-tahu ngeluarin laptop dalam amplop dokumen dan itu gila banget dan masih dipertahanin sama Apple sampai sekarang. Sebentar. Nah, ini perbandingan antara MacBook Air dan MacBook Pro untuk ketebalannya atau ketipisannya di sini, dan untuk bobotnya of course MacBook Pro lebih tebal sedikit ya. Dan sebenarnya sekarang tuh untuk MacBook Pro juga nggak tebel-tebel amat ya. Bisa kita lihat di sini untuk ketebalannya itu cuma tipis banget gitu. Jadi kenapa gue selalu bilang ke teman-teman kalau misalnya kalian mencari mesin yang emang bener-bener dipakai lama, kalian siksa untuk produktif, let's say editing video lah, mendingan langsung ambil MacBook Pro-nya karena ya ini jelas lebih memumpuni. Bukan berarti ini tidak memumpuni, tapi ini jauh-jauh lebih capable gitu untuk itu. Tapi bukan berarti di MacBook Air ini nggak bisa editing video, nggak bisa diinstal FCP, nggak bisa diinstal Adobe Premiere atau mungkin CapCut. Bisa banget, cuman kalau buat gua aneh aja gitu kalau ada opsi yang Pro-nya, yang lebih advance-nya, yang lebih memumpuni, kenapa gua harus pilih yang Air. Tapi kalau misalnya ditanya apakah ini bisa buat edit-edit video, maybe untuk Reels, untuk Instagram atau untuk TikTok atau mungkin untuk YouTube ya, yang resolusinya masih di 1080, 4K 30 fps tapi durasinya nggak lama-lama amat, masih bisa banget di MacBook Air ini. Dan memang semua itu dikorbankan untuk mendapatkan dimensi ketebalan bodi yang sejatinya ini emang keunggulan atau nilai plus kalau kalian meminang MacBook Air. Jauh lebih portable, jauh lebih ringkas dan jauh lebih ringan. So mungkin segitu dulu aja untuk unboxing kita MacBook Air 2024 with M3 chip terbaru dari Apple ini. Kesimpulannya buat gue mungkin ya, jika teman-teman sebelumnya masih menggunakan MacBook Air yang Intel based, apakah worth it ke M3 chip ini? Kayak nggak usah diomongin lagi. Of course ini worth it banget, of course ini big leap banget ya, lompatan yang jauh banget. Kalian pasti bakal ngerasain improvement yang sangat-sangat signifikan. Kalau misalnya kalian sebelumnya menggunakan MacBook Air yang M1 chip atau M2 chip, menurut gua agak sayang, kecuali mungkin M1 lah ya. Kalau M1 masih oke banget, ada improvement di 1,6 kali. Tapi kalau M2 mungkin cuma 20-30% doang improve-nya ke chipset M3. So kalau dirasa chipset M2, M1 kalian sebelumnya masih oke, masih tidak pernah terasa nge-lag, ya sudah stay aja dulu. Atau kalau misalnya kalian mau upgrade, mendingan planningin upgrade langsung ke yang MacBook Pro-nya dengan chipset M2 Pro, maybe M1 Pro, atau yang enthusiast levelnya di Max series chipsetnya si Apple. Silahkan komentar di bawah bagaimana pendapat kalian soal video iCheck Live kali ini, dan kira-kira kalian bakal upgrade nggak nih ke MacBook Air yang M3 chip, apakah yang 15 inch, apakah yang 13 inch. Tulis juga alasan kalian, karena siapa tahu bisa dibaca sama teman-teman lainnya di luar sana yang mungkin lagi galau pengen upgrade ke MacBook Air terbaru di tahun 2024 ini. Gila, ini emang bener-bener tipis, ini laptop tipis banget loh. So kalau dari gue, semoga video ini bisa memberikan kalian informasi ya, khususnya buat kalian yang lagi kepoin soal MacBook Air terbaru dari Apple dengan chipset M3 nya ini. Please like and share this video, subscribe buat kalian yang belum biar kalian selalu up to date video-video terbaru dari iCheck Live, video unboxing produk terbaru seperti ini, video review, tips, trik, dan lain-lainnya. Again, semoga lancar puasanya, kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya Indra, until next time, goodbye.